Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik channel ini dan juga serta mensubscribe ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa di subscribe dulu ya, dan dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Dan juga jangan lupa dikasih jempolnya teman-teman ya, dikasih like-nya. Oke, kita langsung saja teman-teman ke topik pembahasannya. Ini sekarang saya berada di kolam pembesaran ya, bisa dinamakan kolam pembesaran, karena idealnya lobster air tawar itu untuk pembesaran harus digunakan dengan kolam semen teman-teman. Dengan kolam semen, dengan tempat yang luas, serta aerasinya yang bagus, itu akan membuat pembesaran dari lobster air tawar itu akan cepat meningkat ya teman-teman. Nah, ada beberapa pertanyaan sih tentang budidaya lobster air tawar ini. Salah satunya itu yang sering ditanyakan tentang pemasarannya itu ya teman-teman. Jadi untuk pemasaran lobster air tawar ini teman-teman, sebenarnya itu susah-susah gampang ya. Jadi untuk pemasarannya itu teman-teman cukup melakukannya itu atau mempostingnya itu di sosmed ya, atau ditawarkan ke orang-orang ya. Kalau lobster air tawar ini memang tidak seperti ikan-ikan lainnya, seperti ikan nila dan ikan-ikan lainnya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan lobster air tawar ya. Karena kenapa? Ikan nila dan ikan-ikan yang lainnya itu kan memang untuk peternaknya itu banyak teman-teman ya, banyak sekali, dan lebih mudah dibandingkan dengan lobster. Ini pendapat saya teman-teman. Jadi ternaknya itu lebih mudah dan juga sudah banyak sekali ya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua itu teman-teman, ikan nila dan ikan lele atau semacamnya itu ya teman-teman, untuk budidayanya juga itu enggak perlu membutuhkan lahan yang banyak ya. Beda dengan lobster air tawar ini, karena lobster ini hidupnya di bawah dasar air ya, maka kita harus membutuhkan kolam yang besar atau kolam yang banyak. Contohnya nih ya, ini lobsternya nih hidup di bawah ya. Beda dengan ikan. Kalau ikan itu nggak butuh tempat yang luas ya, cukup kolamnya saja yang tinggi. Ikan itu bisa kita tebar banyak. Sedangkan lobster kalau kita tebar seperti ini kan banyak nih, seperti saya nih ya. Ini di dalam sini juga banyak ya teman-teman. Itu bisa mengakibatkan kematian ya teman-teman, karena di samping terlalu padat dan juga sifat kanibalismenya itu sangat kuat sekali. Nah, jadi teman-teman jika ingin memproduksi banyak lobster itu ya harus dengan cara memperbanyak kolamnya ya. Jadi dengan memperbanyak kolam, maka produksinya itu akan lebih banyak lagi. Makanya dengan lobster air tawar ini dengan skala rumahan ya, dengan skala rumahan budidaya ikan, lebih banyak produksinya itu budidaya ikan konsumsi ya, seperti ikan nila dan lain-lainnya itu teman-teman, karena mereka bisa lebih banyak. Sedangkan untuk lobster air tawar ini harus banyak ya, setidaknya itu harus skala industri baru bisa memproduksi banyak. Kalau ikan itu cukup skala rumahan itu sudah bisa banyak kita produksi ya, karena dia tidak terlalu banyak membutuhkan tempatnya tuh. Terus yang terakhir itu teman-teman, ikan nila ini apa ya, pertumbuhannya itu cepat ya dibandingkan dengan lobster air tawar ya.
lebih cepat lagi. Contoh untuk ikan nila itu kalau nggak salah ya, dikoreksi teman-teman, 4 bulan atau 3 bulan itu sudah bisa dipanen ya, sedangkan lobster air tawar ini 5 sampai 6 bahkan sampai 7 bulan itu baru bisa dipanen teman-teman ya. Agak sedikit lama memang ya, tergantung dari pemeliharaannya masing-masing, seperti apa pemeliharaannya itu. Nah, oleh sebab itu, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, makanya lobster air tawar ini agak susah masuk ke apa ya, ke pasar seperti dia, ke umum. Syarat untuk lobster ini lebih dikenal itu kan harus memproduksi massal ya, harus banyak teman-teman, stoknya tuh harus ada. Kalau kita harus menjual ke pasar misalkan atau ke restoran, syaratnya tuh harus rutin teman-teman, tiap bulan kita harus supply rutin. Sedangkan lobster air tawar ini seperti yang kita ketahui, peternaknya itu masih sedikit ya, dan juga masih kebanyakan itu skala rumahan dengan produksi yang sangat sedikit sekali. Makanya lobster air tawar ini agak sulit ya kalau kita perkenalkan ke masyarakat. Mereka tuh belum mengenal lobster ya, di samping itu juga harganya juga masih mahal teman-teman. Nah, itu yang membuat lobster air tawar ini masih kalah saing ya dengan ikan konsumsi seperti itu teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan lobster air tawar ini akan bisa bersaing ya jika pembudidayanya itu banyak dan sudah banyak memproduksi dengan skala besar ya. Kalau masih skala kecil tuh nggak akan bisa masuk. Sedangkan menu-menu restoran untuk lobster air tawar tuh sangat sulit saya ketemu ya. Untuk daerah Palembang ini saya nggak pernah lihat tuh menu restoran lobster air tawar. Kebanyakan itu udang gala ya, udang gala, lobster laut dan lain-lain. Untuk lobster air tawar ini masih belum dikenal. Makanya memang kita harus memperbanyak dulu ya lobster ini, ternaknya tuh bagaimana, kita perkenalkan dulu kepada masyarakat seperti apa. Nah, tapi sangat disayangkan itu banyak teman-teman yang mau mencoba budidaya itu terkadang sudah menyerah duluan ya. Menyerahnya tuh bukan karena pemeliharaannya saja ya, pemeliharaannya itu yang mungkin agak sedikit rumit ya, telaten, harus cekatan dan harus rajin. Dan juga yang sangat membuat teman-teman itu belum budidaya sudah menyerah itu karena pemasarannya. Nah, ini mindset yang menurut saya itu salah ya. Jadi diubah dulu mindsetnya itu bagaimana budidaya lobster air tawar dulu, baru teman-teman bisa memikirkan ya cara pemasarannya seperti apa. Ini harus dirubah dulu teman-teman. Dan saya juga dulu nggak seperti itu. Dulu saya itu memang niat saya itu awalnya tuh bagaimana budidaya ini ya, budidaya lobster air tawar ini bisa saya kuasai ya, ilmunya, cara pemeliharaannya, baru terakhir itu pemasarannya. Nah, pemasarannya ini kan harus kita kita lakukan dengan sebaik mungkin ya. Pemasarannya itu ya bisa di sosmed, bisa kita tawarkan. Yang penting itu budidayanya dulu teman-teman, jangan kebalik ya, pemasaran dulu baru budidayanya. Jadi kalau ditanya bagaimana pemasarannya, kalau saya itu pemasarannya itu untuk teman-teman ya, saya kasih saran
Jangan tanyakan pemasarannya, tanyakan teman-teman berhasil atau enggak budidayanya, karena enggak setiap orang tuh bisa berhasil loh budidaya lobster air tawar ini. Kebanyakan itu menyerah ya, karena sedikit rumit tadi ya, saya bilang agak susah, harus cekatan, dan yang paling sering sekali itu kematian budidaya lobster air tawar ini, kalau untuk saya ini adalah kanibalismenya. Sifat kanibalisme itu tidak bisa dihilangkan teman-teman, hanya bisa diminimalisir ya. Tingkat kematiannya itu kanibalisme itu nggak bisa kita hilangkan memang. Nah, dengan kolam yang sangat sedikit dan terbatas, kalau untuk ternaknya itu yang untuk memijahnya itu, membreeding lobster air tawar ini, saya itu sanggup, itu bisa ribuan tuh saya sanggup ya. Tapi terkendalanya di kolam. Misalkan ada lobster yang bertelur tuh, misalkan ada 5-10, itu kalau jadi buraya itu sudah lumayan ya teman-teman. Satu indukan tuh kita anggap saja 200 buraya atau 300 lah. Yang bertahan hidup bisa saya maksimalkan 150 sampai 200 saya maksimalkan ya. Kalau misalkan 200 ada 5, 2 kali 5 berarti bisa 2000 ya teman-teman, 2000 buraya ya, atau 2000 lobster yang bisa saya hasilkan ya. Tapi itu tidak akan bisa bekerja kalau kolamnya itu sedikit ya. Dan juga untuk pemijahan juga teman-teman, untuk yang mengerami juga ya, itu seharusnya idealnya itu kalau saya teliti harus satu indukan itu harus satu tempat. Misalkan satu indukan bertelur harus kita letakkan di ember atau di akuarium. Itu hasilnya akan maksimal karena tidak akan tercampur dengan buraya yang beda usia ya. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan ya. Nah, tapi memang perlu modal ya, modalnya itu harus banyak. Jadi bayangkan kalau ada 10, berarti ada 10 ember yang harus kita siapkan atau 10 akuarium. Belum lagi nanti kolam pembesarannya, kolam pembibitannya, itu harus kita pisah-pisah ya. Untuk yang jantan kita pisah, untuk yang betina kita pisah, untuk apalagi teman-teman, untuk pemijahnya itu harus kita pisah kolamnya, maka hasilnya akan maksimal. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau budidaya lobster air tawar ya, kita mulai dulu dengan skala rumahan, baru nanti jika ada uangnya, ada rezeki, ada modal, baru teman-teman bisa melanjutkan budidaya lobster air tawar ya, yang lebih besar lagi ya, dengan skala industri teman-teman. Oke, itu saja ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaannya, saran, komen, dan kritiknya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.